Masih. Hari ini adalah kelas terakhir di sore hari ini ya. Semangat nggak? Semangat. Jadi kita materinya hari ini yaitu microteaching cara budidaya ikan yang baik. Buka slide-nya. Ada yang tahu definisi dari CBIB itu apa? Oke, Feli. Menurut itu jadi CBIB itu cara budidaya ikan yang baik, yang terencana dan terkontrol. Oke, terencana dan terkontrol. Sistem manajemen yang terencana. Oke, kemudian kaitan dengan standar lingkungan. Ya, jadi standar lingkungan itu harus memenuhi ya kebersihan dan yang aman untuk dikonsumsi manusia. Selanjutnya yaitu terkait dengan SJMKHP. Ada yang tahu apa itu SJMKHP? Apa? SJMKHP adalah sistem jaringan mutu keamanan sistem jaringan. Oke, itu kepanjangannya ya. Definisinya ada yang tahu? Definisi dari SJMKHP apa? Sistem yang Integrasi terintegrasi ya dari hulu ke hilir untuk menjamin produk perikanan yang aman, bermutu dan layak dikonsumsi. Nah, di sini tahapan pentingnya ya, mulai dari persyaratan sumber airnya, ya itu penting. Sumber airnya dari mana? Kalau kita mau melakukan budidaya, ya, benihnya diperoleh dari mana? Ya, harus ada surat keterangannya, ya, asalnya dari mana. Kemudian pakan, ya, harus ada nomornya, nomor pakannya seperti apa. Pakan, obat ikan, dan persyaratan CBIB untuk pembudidaya. Nah, selanjutnya yaitu pengelolaan risiko di unit budidaya. Ada apa saja? Dikelompokkan menjadi praproduksi. Kalau praproduksi itu berarti apa? Kalau praproduksi itu berarti pengertiannya gimana? Sebelum dilakukan produksi, sebelum dilakukan kegiatan budidaya, namanya pra ya. Kalau pra berarti sebelum. Ya, nah, resikonya ada ya di kelompok produksi. Ya, kalau produksi berarti dia prosesnya, ya, proses berlangsungnya kegiatan budidaya. Ya, di sini kita harus melakukan proses pengendalian lingkungannya, monitoring kualitas airnya, pencegahan penyakitnya, ya. Kemudian yang terakhir pengelolaan risiko di unit budidaya dikelompokkan pasca produksi. Pasca produksi di sini berarti setelah melakukan produksi. Jadi tahapan yang harus kita kelola risikonya ya. Jadi dalam suatu kegiatan budidaya itu ada yang namanya manajemen risiko, pengelolaan risiko. Kita harus kelompokkan menjadi 3. Praproduksi, sebelum produksi atau sebelum budidaya, kemudian produksi atau saat budidaya, dan pasca produksi setelah proses budidaya. Dari awal tadi sampai akhir kita tetap harus melakukan pengelolaan risikonya, ya. Apa saja yang harus dilakukan di sini? Penanganan air dan esnya seperti apa? Karena kita mau melakukan proses panen. Nah, ini adalah prinsip pengelolaan daripada risikonya, ya. Nanti adik bisa pelajari. Kemudian ini pengelolaan kesehatan ikan dan biosecurity. Ada yang tahu biosecurity itu apa? Yang bisa memberikan contoh di budidaya? Apa? Contoh biosecurity yang bisa kita ditemukan di tambak udang yaitu bird scaring device, yaitu Apa? Di tambak udang? Oke, apa? Di tambak udang apa namanya? bird scaring device. Bird scaring device. Apa sih itu, Karen? Itu yang digunakan untuk menghalau burung. Oke, menghalau burung. Pemasangan footbag. Apa itu footbag? Ikan ini Oke, buat cuci kaki. Untuk apa? Kenapa harus dipasang cuci kaki? Dipasangnya di mana? di bawah kolam, jadi kita masuk kolam dan Di bawah kolam. maksudnya di Bukan di bawah kolam ya, di area depan sebelum masuk ke kolam. Tujuannya apa deh untuk biosecurity itu? Ada yang tahu? Tujuan dilakukan biosecurity? Menjaga ikan
tetap sehat, meningkatkan produktivitas dan ramah lingkungan. Oke, meningkatkan ikan supaya tidak sehat ya. Yang paling utama adalah apa? Untuk sterilisasi. Ya, sterilisasi dan mencegah adanya kontaminasi, ya, kontaminasi bakteri atau penyakit yang masuk ke area budidaya atau area produksi kita, ya. Nah, ini strategi pencegahan penyakit ya. Ada strateginya deh supaya penyakit tidak kita kena di budidaya. Pertama apa? Bisa diberikan suplemen ya atau vitamin. Kemudian melakukan vaksinasi ya. Terus probiotik. Yang terakhir monitoring dan karantina. Kan saya berikan waktu 1 menit untuk adik-adik semua mengisi evaluasi materi pembelajaran kita hari ini yang sudah Ibu bawakan ya. Silahkan diisi dengan sejujur-jujurnya. Closing dari Ibu untuk materi hari ini silakan bisa dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Budidaya. Ilmu yang benar dan Menggunakan yang bermanfaat. Jadi perikanan yang bukan hanya bisa, tetapi juga bijaksana. Oke, siap. Saya berharap kalian semua bukan hanya bisa tahu, bisa belajar, tapi kalian juga nanti lulus dari tempat ini menjadi orang yang bijaksana, ya, bijaksana dalam hal budidaya perikanan. Oke, karena banyak orang yang bisa, tapi sedikit orang yang bijaksana. Sekian dari saya, terima kasih adik-adik semua, selamat sore. Silakan ketua kelas untuk siapkan dan Jadi perhatian semuanya dulu siap gerak. Kita teaching update cara budidaya ikan yang baik telah dilaksanakan. terima kasih, kembali ke tempat, siapkan. Dimulai. Bawah selesai. Begitu. Latihan berikutnya istirahat tempat. Gerak. Selamat sore. Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan.